Oke, Pak Haji, hari ini kan saya ada rencana coaching nih sama Pak Arif. Oke. Dan nanti sekalian kita ngobrol-ngobrol, saya ingin Pak Haji mencoba untuk mengobservasi proses coaching yang saya lakukan. Jadi saya ingin mendapatkan penilaian dari proses coaching yang saya lakukan. Nah, kan Pak Asif mau meng-coaching ya, mau dibantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Tuh, jadi kan kalau saya sendiri berpandangan bahwa inti dari coaching itu adalah kuncinya itu adalah kemampuan dalam menyimak cerita yang disampaikan sehingga saya mendapatkan informasi yang penting yang bisa saya berikan tindak lanjut. Oke. Nah, maka dari itu dalam coaching kali ini saya meminta Pak Haji untuk membantu saya dalam memperhatikan kemampuan saya dalam mendengarkan dengan aktif. Bagaimana nih nanti yang saya harus amati nih? Jadi nanti prosesnya begitu saya bercakap-cakap dengan Pak Arif, saya harap Pak Haji memperhatikan saya pada saat menyimak dan mendengarkan cerita dari Pak Arif. Oke. Terus ada lagi nih, bagaimana penilaian Pak Asif nih yang akan dikembangkan pada saat ini nih? Jadi kalau menurut saya sendiri, saya memiliki kekhawatiran jika sebagai coach saya tidak bisa mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya sehingga terjadi mispersepsi dalam memberikan umpan balik. Jadi begitu Pak Haji. Luar biasa nih. Nah nanti setelah observasi ini selesai nih, apa harapan Pak Asif nih setelah observasi ini? Jadi saya harap kompetensi inti saya terutama dalam hal mendengarkan dengan aktif itu sedikit berkembang Pak Haji, menjadi lebih baik. Dari awalnya mungkin saya ada keraguan bisa menjadi keyakinan bahwa proses coaching yang saya lakukan saya sudah keterlibatannya sudah secara penuh dan juga saya dapat mendengarkan dengan aktif seperti itu Pak Haji. Baik, Oke, mungkin, boleh, siap. Mungkin nanti kita tunggu Pak Arif datang aja ya Siap. sambil ngopi-ngopi Sambil aja ngopi dulu. Aduh. Oh, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya kabarnya. Aduh, gimana nih Pak Arif nih? Tumben-tumbenan semalam nge-WA katanya ada yang mau dibicarakan yang nggak biasa gitu kan. Biasanya kita ketemu ngobrol-ngobrol santai tapi tiba-tiba Pak Arif kok semacam ada permasalahan gitu. Nah, kira-kira nih apa nih yang akan kita bicarakan kali ini Pak Arif nih? Iya ini Pak Asif. Jadi ini kan awal semester baru ya. Dan kemarin juga sebetulnya saya itu udah berhasil mengantarkan anak didik saya untuk menjadi juara di tingkat provinsi. Cuman saya tuh berpikir kalau misalkan di bidang saya sendiri kan di bidang musik ya, katakanlah boleh dikatakan udah berhasil gitu. Cuma saya butuh tantangan baru nih Pak Asifnya, ada tantangan gitu. Cuma ada beberapa kendala di sekolah itu. Jadi saya itu ingin mengembangkan ekstrakurikuler di sekolah di bidang seni rupa Pak Asif gitu. Cuma ya banyak kendala lah, makanya saya ingin sharing supaya pikiran saya itu lebih terbuka Pak Asif. Gitu. Iya, bagus. Berarti Pak Arif itu kan sudah berhasil nih mengembangkan bakat di seni vokal berarti Seni vokal. menyanyi gitu. Anak-anaknya sudah berhasil menjuari dan ingin tantangan lebih baru nih dengan masuk ke wilayah seni rupa Seni gitu. rupa Pak Asif. Baik nih Pak Arif nih kalau boleh tahu nih apa kira-kira tujuan yang Pak Arif inginkan nih dari percakapan yang setelah di akhir percakapan yang kita lakukan ini. Ya saya berharap sih mudah-mudahan bisa dapat solusi Pak Asif untuk rencana yang akan saya kembangkan. Bisa dapat beberapa ide lah gitu. Itu tujuan ketemu. Bagus Pak Arif. Berarti jadi Pak Arif itu ingin menambah tantangan baru dari awalnya sudah berhasil. Jadi pengen naik level berarti ya Pak Arif ya. Jadi ingin menambah apa yang sudah didapat gitu. Luar biasa sekali Pak Arif ini. Baik Pak Arif nih. Kalau misalkan kita berbicara masalah prestasi tadi, Pak Arif itu mengharapkan ada tantangan baru. Nah, kalau boleh saya tahu nih, dari mana sih munculnya pemikiran itu? Iya, jadi Pak Asif, kenapa saya berpikir ke sana itu karena saya melihat di kondisi di sekolah saya itu kan ada beberapa perangkat
yang menunjang pembelajaran ke anak yang nanti ya tentunya ujungnya saya berharap sih bisa berpartisipasi di FLS 2A yang bidang seni rupa. Ada beberapa perangkat lah yang hanya digunakan untuk ANBK Pak Asip. Nah dari situ muncul ide saya tuh kalau bahasa Sundanya lebar gitu ya, sayang gitu ya, nyaah gitu, sayang gitu. Kalau hanya dipakai untuk ANBK yang hanya 1 tahun sekali, ya itulah ide awalnya dari situ Pak Asip. Baik, jadi Pak Arif itu memiliki tujuan ingin memanfaatkan potensi dan fasilitas yang ada. Potensinya udah ada nih, fasilitasnya juga representatif. Tinggal sekarang ingin merambah ke dunia seni rupa agar potensi yang ada terfasilitasi oleh fasilitasnya. Oke, baik. Betul. Nah, Pak Arif, selanjutnya kira-kira nih, apa sih kekuatan yang ada pada diri Pak Arif yang dapat sekiranya dapat membantu Pak Arif dalam mencapai tujuan tersebut? Iya, kalau saya berpikir memang nih saya basic seni rupa ya Pak Asip ya. Cuma saya punya motivasi kuat dalam diri, satu mungkin pengaruh juga dari lingkungan ya yang masuk ke dalam diri saya sendiri. Ada istri yang basicnya seni rupa gitu kan. Saya bisa belajar dari istri saya gitu untuk kemampuan mengembangkan diri saya sendiri gitu. Itu salah satu motivasi juga. Kemudian saya pernah melihat satu orang anak di KBM itu belajar seni rupa menggunakan media komputer dan sangat berminat sekali Pak Asip gitu. Maka dari situ muncul motivasi diri saya nih gitu. Berarti udah komplit ya Pak Arif ya. Potensi anaknya ada, fasilitasnya tersedia, kekuatan di Pak Arifnya juga udah ada. Nah nih, kalau saya boleh bertanya lebih mendalam lagi, kira-kira nih kalau dikonversikan menjadi angka nih, kira-kira penilaian Pak Arif terhadap diri Pak Arif sendiri mengenai kemampuan dalam membina dan membimbing seni gitu kan, dari rentang 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa Pak Arif? Kalau untuk basically seni rupa mungkin angka 6,5 sampai 7 lah Pak. 6,5 sampai 7. 7. Tapi ada ya itunya, ada kekuatannya. Nah itu tadi udah direntangkan. Kira-kira nih dari kekuatan yang ada tadi pada diri Pak Arif gitu kan, dari tadi peluang yang Pak Arif ambil, kira-kira nih peluang atau kemungkinannya dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut, kira-kira ada nggak peluangnya berapa persen misalkan? Baik, mungkin peluangnya sekitar ya 50-50 untuk saat ini pasti. Untuk saat ini untuk gitu. Saat Jadi ini, 50% dirasa bisa, tapi 50% dianggap tidak bisa. Nah, tidak bisa. Gini Pak Arif nih, kan tadi ada 50% nih yang dianggap tidak bisa. Berarti orientasinya 50% yang tidak bisa itu berarti kan ada hambatannya nih. Betul. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kalau saya bertanya sama Pak Arif, kira-kira apa nih yang Pak Arif anggap sebagai hambatan sehingga tujuan itu dianggap masih belum bisa terwujud, itu apa? Tentu hambatan ada faktor internal sama eksternal ya Pak Asip ya. Faktor eksternal mungkin lebih ke pimpinan lembaga sih Pak Asip, pimpinan sekolah yang masih saya rasa belum menyetujui ide ini, karena saya dulu sempat komunikasi dengan beliau, tapi beliau saya lihat belum mengizinkan gitu. Ada beberapa hal yang membuat beliau tidak mengizinkan begitu. Itu faktor eksternal. Yang kedua masih faktor eksternal. Yang kedua, guru-guru pasif, guru-guru di saya sebetulnya mampu di pihak mengaplikasikan media komputer gitu. Cuma posisinya kan ibu-ibu semua. Ada yang punya anak gitu kan, anaknya masih kecil-kecil, jadi ya seringnya langsung pulang aja gitu. Padahal beliau tuh mampu untuk membantu di bidang IT gitu. Itu faktor eksternal. Kalau internal ya mungkin saya belum bisa membagi waktu aja lah. Berarti hambatan utamanya mungkin Pak Arif yang bisa saya tangkap adalah Pak Arif memerlukan support ya. Dari segi internal sekolah, support baik dari pimpinan sampai ke rekan sejawat. Oke. Nah, kira-kira Pak Arif nih, tadi kan tantangannya sudah Pak Arif ketahui, misalkan
terus potensinya sudah ada. Kira-kira nih, menurut Pak Arif, solusi agar bisa tujuan tersebut bisa tercapai, kira-kira menurut Pak Arif apa solusinya kira-kira? Kalau saat ini sepertinya Pak Asip saya akan membuat dulu program ya, program kerja kegiatannya dulu. Mungkin dengan membuat program kerja itu kan lebih terlihat terstruktur, begitu nanti akan saya sampaikan ulang kepada pimpinan. Mudah-mudahan pimpinan bisa terbuka, bisa kembali melihat potensi dari kegiatan yang akan saya lakukan, sehingga nanti timbullah istilahnya membolehkan kegiatan yang akan saya lakukan. Berarti Pak Arif akan merumuskan nih dulu menjadi sebuah program. Menurut saya udah sangat bagus sekali Pak Arif, antara konsep dari awalnya, terus daya dukungnya, terus solusinya, tinggal berarti Pak Arif mencari masalah yang tadi dikatakan adanya di support aja berarti kan ya. Betul. Jadi seperti itu. Nah kira-kira Pak Arif nih, kalau Pak Arif sendiri merasa ada nggak sih orang yang dianggap dapat membantu Pak Arif untuk dapat mencapai tujuan tersebut? Siapa misalkan kira? Iya. Mungkin bisa minta bantuan istri ya, karena emang basicnya di situ ya Pak Asip ya. Mudah-mudahan bisa minta bantuan. Kemudian saya bisa mencari bantuan ke orang-orang di MGMP gitu ya, yang basic seni rupa mungkin mau untuk membantu gitu. Jadi orang-orang terdekat ya, mungkin orang-orang terdekat. Gitu. Sementara karena di faktor eksternalnya belum ada support, Pak Arif lebih mencari solusi orang-orang yang berada di eksternal kepala sekolah. Gitu. Oke. Saya rasa udah cukup luar biasa sekali Pak Arif dari segi konsep dan keinginannya Pak Arif untuk mengembangkan hal lain dari apa yang telah sekarang dicapai, dan dilihat dari fasilitas serta daya dukungnya sendiri. Terus tadi masalah-masalahnya juga ternyata relatif bisa diselesaikan gitu kan. Nah Pak Arif ya, karena waktu juga nih ya, udah agak sore, mungkin saya ingin bertanya bahwa apa sih yang Pak Arif dapatkan dari percakapan kali ini? Ya, saya berterima kasih sekali ke Pak Arsip ya, sudah mau mendengarkan obrolan saya mengenai keluhan lah menghadapi tantangan di masa depan. Alhamdulillah sudah lebih terbuka Pak Arsip, di otak saya lebih terstruktur gitu, apa yang nanti akan saya lakukan gitu. Kurang lebih seperti itulah. Berarti tadi kan Pak Arif itu udah punya ya solusinya tentang bagaimana agar tujuan itu bisa tercapai. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira kapan nih Pak Arif mau melaksanakan rencana tersebut? Ada nggak bayangan Pak Arif mau merencanakannya kapan? Secepatnya Pak Asip, semester ini lah saya akan lakukan, nanti dibagi 2 tahap lah rencana saya Pak Asip. Tahap pertama sama tahap 2. Tahap pertama di semester 1, nanti tahap 2 eksekusi di semester 2. Ya, berarti targetnya kira-kira nih dalam waktu berapa lama nih Pak Arif? 1 tahun lah. 1 tahun, oke. 1 Berarti tahun targetnya udah ada. Nah, kalau ternyata di tengah jalan ada kendala lagi nih Pak Arif nih, misalkan ada gangguan-gangguan dari hal, kira-kira ada nggak kiat-kiat Pak Arif yang direncanakan, kira-kira bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan yang ada? Ya, mungkin lebih ke konsultasi lagi sepertinya Pak Asip ya. Bisa melakukan ini lagi coaching lagi, misalkan nanti menghubungi Pak Asip kembali kalau saya ada kendala, ataupun nanti sharing ulang dengan rekan-rekan sesama MGM Pak Asip. Nah Pak Arif, nah kira-kira nih komitmen Pak Arif sendiri nih terhadap rencana yang akan dilaksanakan itu seperti apa nih komitmennya? Komitmen saya komit sekali Pak Asip, komitmen sekali, saya sangat bersemangat. Insya Allah konsisten lah dalam menjalani rencana yang akan saya yakin ya. Kira-kira nih satu hal lagi tentang seseorang, tadi kan seseorang yang dapat membantu mencapai tujuan. Kira-kira ada nggak nih orang yang sekiranya dapat membantu menjaga dalam menjaga komitmen Pak Arif nih dalam mencapai tujuan ini? Iya. Mungkin tadi yang paling dekat ya, istri saya tadi ya, yang paling membantu gitu kan. Kemudian ya kembali ke rekan-rekan sesama MGMP, mungkin ada juga rekan sejawat lah nanti di sekolah yang sering saya ajak kerjasama gitu, walaupun belum semua ya Pak Asip ya. Iya, berarti
sebetulnya Pak Arif itu udah mendapatkan support yang baik dari lingkungan sekitarnya ya. Cuman sedikit kekurangan support dari internalnya gitu kan. Nah, kira-kira nih bagaimana tindak lanjut yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Pak Arif dari sesi coaching ini nih? Ya tentunya nanti akan saya tindak lanjuti untuk membuat program dulu Pak Arsip tadi ya. Kemudian mengajak sebagian kecil rekan yang memang besti lah, saya anggap besti lah seperti Orang itu. terdekat berarti. Orang Ya. terdekat lah. Baik Pak Arif, mungkin karena tadi saya katakan waktu juga nih udah agak Iya. sore nih. Siap, Pak. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Arif anggap masalah bisa segera ditemukan Siap. solusinya, dan apa rencana yang akan dilaksanakan bisa segera terrealisasi dan membuahkan hasil sesuai dengan target, kalau bisa lebih cepat dari target gitu kan. Baik, siap, Mudah-mudahan semangatnya Pak Arif mendapat kemudahan dan rencana dan pelaksanaannya mendapat kelancaran. Mungkin seperti itu Pak Siap, Arif. Pak Asip, terima kasih Oke. sekali ya. Saya juga ada urusan lain. Nanti lain kali bisa Siap, ngobrol lagi lah. ditunggu. Oke. Siap, Pak Asip ya. Pak Haji siap ya. Oke, lanjut. Sangat luar biasa sekali Pak Arsip terkait perbincangan tadi, sangat seru. Ada lagi penilaian gitu, pertanyaan-pertanyaan gitu dari observer. Nah, setelah tadi hasil berbincang-bincang bersama Pak Arif nih, bagaimana Pak Arsip menilai performa dalam kompetensi yang barusan? Secara subjektif mungkin saya merasa sudah cukup baik nih dalam mendengarkan apa yang menjadi permasalahan di Pak Arif secara subjektif ya Pak. Iya. Nah, namun memang saya tidak bisa menyerahkan penilaian kepada diri saya. Harapannya memang saya juga mendapatkan penilaian lain, apakah penilaian saya itu benar atau ada yang harus diperbaiki. Mungkin seperti itu Pak Arif. Oke. Apa yang membuat Pak Arsip nih bisa menilai demikian gitu? Apa yang bisa saya menilai diri saya sebagai orang yang mampu menyimak dan mendengarkan dengan baik adalah saya tadi melihat hasil akhir dari percakapan, menanyakan langsung kepada Pak Arif, katanya mendapatkan sedikit pencerahan gitu kan dari hasil percakapannya, dan mendapatkan beberapa alternatif solusi yang bisa digunakan dalam mencapai tujuannya. Iya. Nih, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali Pak Haji. Saya mengamati tadi pada saat Pak Arsip berbincang bersama Pak Arif terkait permasalahannya, dan sudah di luar yang standar kompetensi tadi ya. Jadi sangat bagus dan sangat luar biasa, malah lebih tinggi dari rujukan yang tadi, sangat lengkap dan jelas gitu ya, sehingga Pak Arsip dengan cepat menyerap dan membuka ya, jadi bisa membuka pandangannya terkait masalah yang tadi ya, sehingga menemukan solusi gitu ya. Sangat luar biasa Pak Arsip. Nah, jadi ada rencana selanjutnya, yaitu nanti setelah pengamatan tadi Pak Arsip langsung dicatat ya, dimasukkan kepada rubrik penilaian yang ada di RMS gitu ya. Siap Pak. Oke, seperti itu Pak Arsip, sangat luar biasa. Ya, terima kasih Pak Haji atas bantuannya telah sama-sama. menjadi observer dari proses coaching yang tadi saya lakukan. Ngopi dulu Pak Haji. Ngopi dulu.